Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Mardatila dengan NIM 250103668. Jadi di sini saya akan mempresentasikan suatu topik yang berhubungan dengan perilaku impulsif buying yang diakibatkan oleh paparan live shopping. Dan di sini saya tentunya mengambil judul analisis perilaku impulsif buying khususnya pada mahasiswa akibat paparan live shopping. Alasan saya mengambil judul ini juga karena di zaman sekarang sebagai mahasiswa pasti sering sekali kayak membeli karena mungkin FOMO or something like that. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari kasus tersebut. Baik, pertama kita harus membahas latar belakangnya dahulu. Kenapa? Karena kita sebagai saat ini yaitu untuk menganalisis. Untuk latar belakangnya sendiri di sini yaitu karena perkembangan teknologi digital itu telah sangat membawa perubahan yang sangat besar pada pola konsumsi masyarakat, khususnya pada aktivitas belanja online, dan masyarakat yang dimaksud itu adalah mahasiswa. Salah satu inovasi yang berkembang pesat pada saat ini itu yaitu fitur live shopping atau bisa live pada platform e-commerce. Nah, seperti Shopee Live dan TikTok Live. Nah, pasti kalian tidak asing kan dengan Shopee Live dan TikTok Live. Apalagi bagi anak-anak TikTok, pasti bakal tahu banget tentang hal ini. Untuk fitur shopping pada platform ini itu memungkinkan penjual untuk mempromosikan produk mereka itu secara langsung melalui siaran video yang sangat interaktif, sehingga konsumen itu dapat melihat detail produk sekaligus juga melakukan pembelian secara real time. Nah, pada saat live ini juga mereka bisa bertanya-tanya tentang produk yang dijual ini dan bakal langsung direspon oleh yang mempromosikan di live tersebut. Kemudahan akses dari promosi yang menarik ini, terus ada diskon yang terbatas, serta interaksi langsung dengan host pada live membuat fitur live shopping ini tuh semakin diminati oleh banyak orang yang aktif menggunakan media digital. Kondisi ini juga mendorong terciptanya pengalaman belanja yang lebih menarik dan unik dan persuasif dibandingkan metode belanja online biasa. Kan kalau yang biasanya itu cuman kayak lihat-lihat barangnya, kita pilih yang sesuai, terus kita check out atau masukkan keranjang terlebih dahulu. Nah, namun di balik kemudahan pasti ada tantangan atau kesulitannya. Pada live shopping ini juga ada, yaitu berpotensi memicu perilaku impulsif pada buying, yaitu suatu keputusan pembelian yang dilakukan secara spontan tanpa perencanaan yang sangat matang. Nah, mahasiswa menjadi kelompok yang sangat rentan mengalami perilaku ini karena sering terpengaruh oleh faktor emosional, terus ada tren, terus promosi yang gencar-gencaran karena tergiur harga yang murah, dan rasa takut ketinggalan kesempatan atau fear of missing out atau FOMO. Karena itu, sangat penting untuk kita menganalisis bagaimana sih paparan live shopping ini dapat mempengaruhi perilaku impulsif buying pada mahasiswa, sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kontrol diri dalam berbelanja secara digital. Nah, setelah kita tahu latar belakangnya tadi apa aja, kita bakal memahami apa sih itu live shopping seperti yang ada di sini. Jadi, live shopping itu adalah suatu metode untuk penjualan online yang dilakukan melalui siaran langsung pada platform digital atau e-commerce, di mana penjual atau host mempromosikan serta mendemonstrasikan suatu produk mereka secara real time sambil berinteraksi langsung nih dengan para konsumen yang sedang menonton. Melalui fitur ini juga konsumen dapat melihat detail dari produk tersebut secara lebih jelas. Jadi, menurut BFI Finance Indonesia, metode ini tuh menghadirkan pengalaman belanja yang lebih interaktif dan personal sehingga mampu untuk meningkatkan minat beli konsumen secara lebih cepat dibandingkan belanja online biasa.
seperti yang tadi dibilang, bahwasannya kita dapat melihat produk itu secara lebih jelas. Jadi kita bisa nanya-nanya nih, kira-kira kualitasnya bagaimana, terus kira-kira ada warna apa aja yang tersedia. Bukan hanya melihat yang tersedia dari platform, tapi ya cuma kita lihat di datanya aja, bukan hanya langsung. Itu lebih mempermudah dan lebih cepat untuk direspon. Selain itu juga kita bisa nanya kapan kira-kira restock, atau bisa juga kita nanya-nanya hal yang lain tentang barang tersebut. Karena dengan adanya live shopping seperti ini, itu mempermudah dalam berbelanja online, dan biasanya dalam live shopping itu ada potongan-potongan khusus bagi yang menonton. Setelah nih kita tahu dari latar belakangnya, kita tahu apa itu live shopping, sekarang kita harus memahami sikap impulsive buying. Jadi, impulsive buying itu adalah suatu perilaku pembelian yang dilakukan secara spontan tanpa perencanaan sebelumnya. Biasanya itu dipicu oleh dorongan emosional yang kuat. Konsumen sering sekali membeli sesuatu produk itu secara tiba-tiba, entah itu karena tertarik pada promosi atau diskonnya, ataupun tampilan produk yang menarik, serta rasa takut kehilangan kesempatan, yaitu FOMO. Jadi, menurut Philip Kotler, dalam konsep perilaku konsumen ini, keputusan pembelian impulsif terjadi ketika konsumen lebih banyak dipengaruhi oleh rangsangan emosional dibandingkan pertimbangan rasional, sehingga keputusan membeli dilakukan secara cepat tanpa analisis yang mendalam. Nah, ini tuh biasanya cocok banget nih bagi mahasiswa ya, apalagi mahasiswa kalau ngeliat barang yang murah nih dari harga-harga biasanya, dan menurut mereka ini menarik banget, aku harus beli. Ataupun ngeliat orang lain punya, terus ternyata bukan dia aja, banyak orang juga punya, kita juga pengen, dan itu termasuk kita FOMO akan suatu barang. Nah, itu suatu sikap yang bisa dibilang kurang baik, karena itu dapat menghambur-hamburkan uang untuk membeli barang yang tidak kita butuhkan sebenarnya, padahal di depan sana pasti ada barang yang akan kita butuhkan. Baik, sekarang kita lanjut mengenai apa sih faktor yang menyebabkan akan hal ini. Jadi perilaku impulsif buying ini pada mahasiswa sangat menggunakan fitur live shopping yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor pertama ada diskon dan promo terbatas waktu yang sering ditampilkan selama siaran langsung. Terus adanya juga batas waktu promo membuat konsumen itu merasa, aku tuh harus segera mengambil keputusan agar tidak kehilangan kesempatan ini untuk mendapatkan harga yang bisa dibilang lebih murah atau terjangkau. Kondisi ini juga sering membuat konsumen membeli tanpa mempertimbangkan kebutuhan secara matang. Faktor kedua adalah interaksi langsung antara host dan konsumen. Dalam live shopping, host itu biasanya menjelaskan detail produk secara persuasif, memberikan demonstrasi penggunaan produk, serta menjawab pertanyaan konsumen secara langsung. Hal ini juga menciptakan rasa percaya yang lebih besar dibandingkan belanja online biasa, sehingga konsumen itu lebih mudah terdorong untuk membeli karena kita mendengar penjelasan langsung dari para host tersebut. Lalu yang ketiga ada yaitu yang seperti tadi, FOMO atau Fear of Missing Out, yaitu rasa takut tertinggal tren atau kehabisan produk yang sedang diminati oleh banyak orang. Nah, saat melihat banyak konsumen lain membeli produk secara bersamaan, seseorang itu pasti cenderung terdorong untuk ikut membeli agar tidak merasa tertinggal dan merasa tidak kurang gitu. Nah, selain itu, penggunaan transaksi digital juga menjadi faktor penting. Ini adalah faktor yang keempat. Fitur pembelian yang praktis memungkinkan konsumen melakukan transaksi hanya dalam beberapa klik tanpa perlu berpikir. Kondisi ini juga membuat keputusan pembelian spontan yang lebih mudah terjadi. Lalu yang terakhir adalah visualisasi produk yang menarik. Melalui siaran langsung dapat meningkatkan daya tarik konsumen. Tampilan produk yang terlihat nyata, cara penggunaan yang diperagakan juga secara langsung, serta ulasan positif selama siaran itu dapat membuat konsumen merasa lebih yakin untuk melakukan pembelian secara spontan. Nah, sekarang kita bakal membahas dampak dari faktor-faktor tersebut khususnya terhadap mahasiswa nih. Jadi di sini ada dua, yaitu pastinya negatif dan positif.
Nah, yang negatif ada 4. Yang pertama, meningkatkan perilaku yang konsumtif. Yang kedua, pengeluaran itu menjadi tidak terkontrol. Yang ketiga, menimbulkan penyesalan setelah membeli. Dan yang keempat, mengganggu pengelola keuangan mahasiswa. Karena pasti mahasiswa banyak bisa dibilang anak rantauan, dan mereka harus pintar mengelola uang mereka, entah itu selama sebulan atau per 2 minggu. Mereka harus pintar mengelolanya, karena kalau mereka nggak pintar mengelolanya karena sikap impulsif ini, mereka bisa dibilang akan susah bertahan di rantauan. Nah, selanjutnya yaitu tentang positifnya. Positifnya apa? Yang pertama, itu memudahkan akses produk dan promo. Yang kedua, membantu mahasiswa memperoleh harga yang lebih terjangkau. Dan yang ketiga, memberikan pengalaman belanja yang sangat interaktif. Dan yang keempat, yaitu membantu mahasiswa membandingkan kualitas produk secara langsung sebelum mereka membeli. Jadi, mereka tidak akan takut ketika barang datang, ternyata barangnya tidak sesuai atau rusak. Seperti itu. Setelah kita mengetahui dari faktor, terus dampaknya apa aja kepada mahasiswa, kita harus bisa memberikan suatu solusi akan permasalahan hal ini. Nah, di sini ada 5 solusi yang sudah saya siapkan. Yang pertama, meningkatkan kontrol diri saat berbelanja. Mahasiswa itu perlu melatih kemampuan untuk mengendalikan keinginan mereka untuk membeli secara spontan agar keputusan pembelian lebih rasional dan tidak hanya didasarkan pada emosi yang sesaat atau keinginan yang sesaat. Lalu, yang kedua ada yang namanya membuat daftar kebutuhan sebelum membeli. Dengan kita membuat daftar kebutuhan, kita itu dapat lebih fokus untuk membeli barang yang benar-benar diperlukan, sehingga mengurangi resiko membeli barang yang sangat tidak penting. Lalu, yang ketiga adalah membatasi waktu menonton live shopping. Semakin sering kita menonton live shopping, maka semakin besar juga kita bakal terpapar dengan promosi secara langsung. Semakin besar juga dorongan kita untuk membeli. Oleh karena itu, dengan kita membatasi durasi menonton dapat membantu dan mengurangi godaan belanja impulsif. Yang keempat, meningkatkan literasi keuangan, yaitu pemahaman tentang pengelolaan keuangan. Itu sangat membantu mahasiswa lebih bijak dalam mengatur pengeluaran dan menyadari dampak pembelian impulsif itu terhadap kondisi finansial mereka. Lalu yang kelima atau terakhir, mempertimbangkan kebutuhan sebelum check out. Jadi sebelum membeli, mahasiswa itu perlu bertanya pada diri sendiri, kira-kira produk tersebut ini benar-benar aku butuhkan atau hanya keinginan sesaat akibat promosi yang sangat menarik. Nah, dari kelima solusi ini kita harus pintar-pintar mengelola diri, mengontrol diri kita agar kita terhindar dari sikap impulsif. Baik, sekarang kita udah masuk ke bagian kesimpulan nih. Jadi kesimpulannya adalah perkembangan teknologi digital ini telah menghadirkan fitur live shopping sebagai suatu inovasi dalam dunia e-commerce yang memberikan kemudahan khususnya bagi konsumen dan pada mahasiswa. Fitur ini memungkinkan konsumen memperoleh informasi produk secara langsung, menikmati pengalaman belanja yang interaktif, serta mendapatkan berbagai promo menarik dengan proses transaksi yang lebih cepat dan praktis. Kehadiran live shopping ini juga memberikan suatu manfaat kemudahan untuk membandingkan suatu produk dan akses terhadap harga yang lebih terjangkau. Namun, di balik manfaat yang sangat banyak tadi, live shopping itu juga dapat mendorong perilaku impulsif buying pada mahasiswa. Baik, mungkin itu sekian presentasi dari saya, dan ini ada beberapa sumber yang saya gunakan yang ada di layar di samping saya. Dan sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.